pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Larangan ekspor belum dilaksanakan, harga sawit sudah turun drastis. Belum lama menikmati harga tertinggi dalam sejarahnya, petani kelapa sawit sekarang harus kembali merasakan jatuhnya harga komoditi andalan Indonesia ini. Seperti di Muratara, Sumatera Selatan, harga buah sawit yang sebelumnya Rp3.500 kini menjadi Rp1.000 per kilogram. Sawit kalau untuk sekarang kemarin itu sudah 1.500 harga di yang kita beli ya. Nah, Dari harga sebelumnya dari harga sebelumnya 28. 8. Sebelum lagi kabarnya sempat 3.500 ya. Iya. Bahkan ada pengepul buah sawit yang tidak menerima lagi sawit karena pabrik kelebihan stok. Presiden Joko Widodo akan melarang ekspor minyak goreng termasuk bahan bakunya mulai 28 April 2022 sampai batas waktu yang belum ditentukan demi tersedianya pasokan minyak goreng yang melimpah dan berharga murah di dalam negeri. Melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragi menilai, kebijakan ini tidak hanya berdampak bagi harga sawit dan minyak goreng di pasar dunia, tapi juga harga di dalam negeri. Ia menilai ada potensi banjir produksi CPO di dalam negeri. Pada tahun 2021, total produksi CPO Indonesia diperkirakan mencapai 46,89 juta ton. Sementara konsumsi nasional untuk agrofuel dan pangan diperkirakan 16,29 juta ton. Artinya, terdapat 30 jutaan ton yang selama ini dialokasikan untuk diekspor. Henry kembali menegaskan kebijakan ini tentu berdampak kepada petani sawit anggota SPI. Berdasarkan laporan petani anggota SPI di berbagai daerah seperti Riau, Sumatera Utara, harga tandan buah segar sawit dihargai sebesar Rp1.700 hingga Rp2.000 per kilogram, atau sudah terkoreksi sekitar 30%, bahkan ada yang sampai 50%. Kebijakan pemerintah ini harus diikuti dengan kebijakan turunan selanjutnya yang bisa menjamin harga TBS petani sawit tetap layak. Sebab menurut SPI, perkebunan sawit harus diurus oleh rakyat dan didukung oleh pemerintah dan BUMN, bukan oleh korporasi. Henry memaparkan saat ini korporasi lah yang menguasai perkebunan sawit di Indonesia. Dalam praktiknya, hal tersebut menimbulkan banyak pelanggaran. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!